Saudari-saudaraku yang terkasih, kali ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Minggu Palem. Nama Minggu Palem dipakai dari sarana ibadat Minggu Palem, yaitu daun palem. Dalam tradisi orang Yahudi, palem adalah simbol kemenangan. Pada saat Minggu Palem, daun palem dan ranting-ranting yang lain, bahkan baju, dibentangkan di jalan yang dilalui Yesus. Ini menyimbolkan harapan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Mereka mengharapkan Yesus memberikan kemenangan. Ini harapan yang luar biasa. Yesus oleh orang Yahudi dianggap sebagai Mesias, diharapkan menjadi Mesias. Namun, Mesias dalam gambaran orang-orang Yahudi berbeda dengan gambaran Yesus. Dalam gambaran orang-orang Yahudi, Mesias adalah seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Karena harapan ini tidak terpenuhi, Yesus tidak memenuhi harapan itu, yang terjadi kemudian pembalikan arah. Ketika perarakan digambarkan orang-orang Yahudi itu meneriakkan Hosana, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kemudian ketika Injil dibacakan di dalam gereja setelah perayaan, yang diteriakkan adalah lain. Salibkanlah dia. Ini terjadi karena harapan orang banyak dengan apa yang akan dikerjakan Yesus adalah berbeda. Orang Yahudi dan Yesus tidak nyambung. Akibatnya seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Minggu Palem ini? Bisa jadi ada banyak tema renungan yang bisa kita ambil, makna yang kita ambil, tetapi satu hal yang sederhana yang saya tawarkan untuk kali ini adalah pelajarannya sederhana. Jangan memaksakan kehendak. Karena kalau kita memaksakan kehendak, yang terjadi sebagaimana dialami oleh Yesus dan orang-orang Yahudi. Dalam hidup kita sehari-hari, memaksakan kehendak itu masih banyak kita jumpai. Minggu-minggu ini pasti kita tidak asing dengan berita soal dana siluman. Mengapa terjadi demikian? Karena ada orang yang memaksakan anggaran dimasukkan dalam anggaran APBD. Tetapi karena tidak ada kesepakatan, akibatnya geger. Bisa jadi hal yang sama terjadi di tempat lain, di daerah lain, tetapi tidak seheboh di DKI Jakarta. Misalnya contoh lain, di perusahaan, seorang bos perusahaan bisa memaksakan peraturan tertentu kepada karyawannya. Nah, karena karyawan tidak terima, karena tidak ada dialog, kemudian ada demo. Sebaliknya juga buruh menuntut sesuatu yang tidak mungkin kepada perusahaan, ya geger lagi. Bahkan memaksakan kehendak juga bisa terjadi di keluarga. Orang tua misalnya memaksakan sekolah tertentu kepada anaknya, memaksakan pekerjaan tertentu kepada anaknya, bahkan jodoh. Bisa jadi ini sesuatu yang ideal bagi orang tua, tetapi karena tidak ada dialog, orang tua dan anak, akibatnya bisa terjadi konflik orang tua dan anak. Kita bisa menambahkan contoh-contoh lain di sekitar kita, tetapi memaksakan kehendak itu kalau dikerjakan, dilakukan, akibatnya bisa buruk. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, ini bisa jadi kecenderungan manusiawi. Bagaimana kita bisa mengatasi memaksakan kehendak? Kita bisa meniru Yesus. Yesus datang tidak memaksakan kehendaknya. Yesus datang menawarkan
sebuah tawaran. Dalam Minggu Palem ini digambarkan Yesus naik keledai, bukan kuda. Apa yang mau dikatakan? Keledai adalah simbol perdamaian. Itu artinya Yesus membawa damai. Yang ditawarkan oleh Yesus adalah damai, bukan perang. Kalau raja-raja lain itu digambarkan naik kuda. Kuda itu simbol gagah, kuat, siap perang. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus membawa damai. Saudari-saudaraku, kita pada Minggu Palem ini diundang untuk belajar sederhana sekali, tidak memaksakan kehendak. Maka kita bisa belajar dari Yesus yang datang dengan penuh kedamaian menawarkan keselamatannya. Karena ini sebuah tawaran, kita bisa terima, kita bisa tidak. Tetapi ada janji yang diberikan Yesus kalau kita menerima tawarannya, yaitu kehidupan kekal, keselamatan kekal. Yesus menepati janjinya, terbukti dia setia sampai mati demi janji yang dikatakannya. Mari kita menerima undangan Yesus itu dan meneladan Yesus dalam hal tidak memaksakan kehendak. Selamat merayakan Minggu Palem. Tuhan memberkati kita sekalian.